Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Jika dia bisa membawa Jiuying kembali ke Senshi, maka kekuatannya yang kuat akan menjadi bantuan yang besar saat Senshi diserang. Hanya saja pohon dunia di pagoda emas tidak dapat membawa makhluk hidup apapun lebih dari satu, kecuali Xiaoyan menjadikannya avatar dan menyegelnya di pagoda emas, dan sepertinya ini mungkin satu-satunya cara. Jelas, meski tubuh Jiuying diambil, tapi tidak ada cara untuk mengambil jiwanya. Namun pohon dunia tidak hanya ada di pagoda emas. Hal itu dibuktikan dengan adanya makhluk lain yang datang ke alam Suanyin, dan pasti ada pohon dunia lain untuk pergi ke dunia lain. Pada saat ini Xiaoyan memberi Jiuying harapan untuk kembali ke Senshi. Jadi meskipun Xiaoyan memarahinya, Jiuying hanya menggertakkan gigi dan menahannya. Sosok besar itu perlahan-lahan melayang, dan pada saat berikutnya Xiaoyan melangkah maju duduk bersila di salah satu kepala ular piton raksasa Jiuying, yang membuat Jiuying sedikit merasa heran. Lagi pula yang duduk di atas kepalanya sebelumnya hanyalah Yang Mulia Susang. Namun perasaan yang diberikan oleh Xiaoyan sekarang sama seperti dulu, hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah, tetapi aura ini tidak berkurang sama sekali. Di saat terkejut, sosok Jiuying bergerak sama seperti Xiaoyan yang masih mengkhawatirkan kecepatan Jiuying. Saat berikutnya dia merasakan dorongan kuat ke belakang, sehingga Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya. Tubuh berdaging yang tampak besar memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan seluruh air laut mendidih saat dia melintasinya. Tidak lama setelah Jiuying membawa Xiaoyan pergi, kelinci awan es muncul di dasar laut bersama Wuzan. Tetapi ketika mereka tiba, Xiaoyan telah menghilang. Masih ada sisa nafas. Sepertinya dia baru saja pergi belum lama ini. Selain dia, masih ada nafas Jiuying. Mungkinkah Jiuying menelannya? Di wajahnya juga muncul beberapa kekhawatiran yang sangat kontradiktif. Di bawah perintah permaisuri, kelinci awan es hanya dapat terus mencari Xiaoyan. Meskipun kelinci awan es terus berbicara tentang tidak membiarkan Wuzan menungganginya, pada akhirnya dia mengalah dan membawa Wuzan untuk terus mencari Xiaoyan. Di bagian utara jurang kutub terlihat ada gemuruh guntur di kehampaan di sini. Dari waktu ke waktu petir menghantam air laut, memicu ribuan gelombang, dan di bawah pemandangan seperti kiamat ini ada sosok yang duduk bersila di atas kompas emas, dan sosok ini tidak lain adalah Jiwa Cimi. Dia seharusnya percaya bahwa aku sudah pergi dari sini. Gumam Jiwa Cimi dengan penuh perasaan gembira. Tempat ini adalah tempat paling berbahaya di antara daerah jurang kutub, karena mengandung guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, dan hampir tidak ada yang akan datang ke sini. Itu sebabnya Jiwa Cimi memilih datang ke sini untuk bersembunyi. Mayat Dewa Asli Bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintang dapat diserap dengan tubuh Dewa Asli ini, sepertinya tidak mungkin untuk mencapai Dewa Asli Bintang 5, tapi setidaknya itu bisa menembus bintang 3. Jiwa Cimi bergumam, sebenarnya dia bisa saja pergi sekarang, tapi dia masih tidak ingin melepaskan kekuatan bintang agung yang terkandung dalam mayat Dewa Asli Bintang 5. Bagaimanapun, kekuatan bintang ini telah disempurnakan oleh Dewa Asli Bintang 5,
dan dapat langsung diserap olehnya. Jika dia ingin merebutnya dari dunia bintang, hal itu akan menyebabkan pertempuran yang cukup besar. Orang ini seharusnya tidak tahu bagaimana dewa asli berkultivasi dan butuh beberapa tahun untuk menerobos ke bintang pertama. Cukup disayangkan tubuh yang begitu berbakat ini jatuh ke tangannya. Jika ini ada padaku, pasti aku bisa membuat dewa asli ini menerobos ke bintang 5. Dan kemudian aku akan bisa berjalan tegak di alam Suanyin ini. Jiwa Cimi mendengus dingin setelah mendapatkan avatar dewa asli. Tentu saja dia tidak lupa untuk menghapus jejak Xiaoyan. Lagi pula ketika avatar dewa asli direbut oleh Xiaoyan, dia dengan cepat menghapus ingatannya. Jadi Xiaoyan tidak mendapatkan banyak informasi dari jiwanya. Namun kenyataannya Xiaoyan tidak mengetahui metode kultivasi dewa asli. Setidaknya dia hanya tahu bahwa kekuatan bintang diperlukan untuk promosi. Setelah keluar dari dunia yang luas, avatar dewa asli disegel di pagoda emas untuk waktu yang lama. Dan baru kemudian dia mendapatkan kembali kendali atasnya. Itu sebabnya Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan avatar dewa asli. Menerobos dewa asli bintang 1 hanya dicapai setelah datang ke alam Suanyin. Dan setelah ditangkap oleh jiwa Cimi, itu menyerap bintang dari dewa asli bintang 5 dengan kecepatan yang sangat cepat. Tunggu sebentar lagi. Setelah ingatannya lenyap, kamu harus menyerap semua kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5 ini. Sehingga usaha kerasku untuk mempertahankanmu di sini cukup layak. Dan aku telah lama menunggu hari ini. Jika bukan anak itu yang membawamu ke sini, aku khawatir tubuh dewa asli ini juga akan musnah bersama dunia yang luas. Dan itu juga berkat dia. Tapi pada akhirnya tubuh ini akan tetap menjadi milikku. Saat jiwa Cimi duduk di atas kompas emas, dia menunggu dengan tenang dan menyimpulkan bahwa Xiaoyan telah menganggapnya menghilang dari jurang kutub. Kemudian Xiaoyan pasti akan panik dan tidak akan membuang waktunya di sini. Retakan dalam kehampaan seharusnya bisa membuat dia takut. Sejauh tidak ada cacat, bahkan jika dia menemukannya, dia pasti tidak akan tahu bahwa aku ada di sini. Jiwa Cimi penuh percaya diri. Bagaimanapun juga, dia telah meremehkan kekuatan Xiaoyan sendiri. Awalnya aku ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5. Setelah kekuatan avatar melampaui kekuatan tubuh aslinya dengan celah yang besar, kemungkinan serangan balik akan sangat tinggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengetahuinya. Untungnya aku sudah siap untuk hal ini. Jiwa Cimi bergumam. Anak ini pasti sedang terburu-buru. Dia seharusnya sedang mencari di sekeliling dengan panik sekarang. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi merasa sangat senang dan sepertinya menikmati perasaan telah mempermainkan Xiaoyan. Namun jiwa Cimi tidak menyadari ada bayangan hitam besar yang perlahan muncul dari laut di belakangnya. Kamu menebak dengan baik. Aku telah mencarimu kemana-mana dengan panik. Tetapi tampaknya aku beruntung. Sekarang aku telah menemukanmu. Permainan petak umpetmu tampaknya tidak terlalu bagus. Ketika jiwa Cimi mendengar suara ini, dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas kulit kepalanya. Ketika dia berbalik, kepala 9 ular piton raksasa Jiuying sudah muncul di sampingnya. Jiwa Cimi tiba-tiba berdiri dan sosoknya segera menembak mundur dengan cepat. Tetapi saat dia bergerak,
Dia menabrak sesuatu yang keras di belakangnya, dan ketika dia menoleh, itu adalah tubuh piton raksasa Jiuying yang menghalangi jalan keluarnya. Apa yang tidak pernah diharapkan jiwa Cimi adalah bahwa Xiaoyan benar-benar meminta bantuan Jiuying. Ini adalah satu-satunya kesalahan perhitungan jiwa Cimi. Dia melihat sosok Xiaoyan masih duduk bersila di atas kepala Jiuying. Jiuying, aku telah mengorbankan jiwa untukmu sebelumnya, dan kamu berjanji padaku untuk menyingkirkannya. Tetapi kamu tidak menepati janjimu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mata jiwa Cimi menunjukkan kepanikan. Avatar dewa asli hanya mencapai dewa asli bintang 2 sekarang, dan sama sekali bukanlah tandingan Jiuying. Apalagi jiwa Cimi semakin sadar bahwa jiwanya memiliki godaan yang kuat untuk Jiuying. Jiuying memakan jiwa yang merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Ditambah dengan keunikan jiwa Cimi itu sendiri, Jiuying itu bisa digambarkan mengeluarkan air liur karena ingin menelannya. Aku selalu menepati janjiku. Apa yang kamu katakan pasti kebohongan. Aku tidak tahu apa-apa, dan aku tidak mengenalmu. Jika kamu memfitnahku, aku akan menelanmu sekarang. Jiuying langsung menjawab dengan dominan. Menghadapi Jiuying, jiwa Cimi tidak membuka mulutnya untuk berdebat lagi. Tidak hanya yang kuat dihormati, tetapi juga yang kuat memiliki hak akhir untuk menafsirkan ucapan apapun. Jiuying memiliki keputusan akhir untuk mengakuinya atau tidak. Adapun jiwa Cimi hanya bisa menerimanya. Tubuh fisik dewa asli ini awalnya milikku. Kamu telah merampoknya. Jiwa Cimi meraung pada Xiaoyan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, tubuh dewa asli ini bukanlah milikmu atau milikku. Jika kamu berbicara tentang perampok, kamu adalah perampok nomor 1. Aku mungkin hanya akan merebut itu dari perampok lagi. Itu sebabnya kamu adalah perampok yang sebenarnya. Xiaoyan tersenyum dengan tenang. Jiwa Cimi sangat menyesal, dan dia seharusnya tidak serakah untuk kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam mayat dewa asli bintang 5. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini dengan kompas emas, dan Xiaoyan tidak mungkin bisa menemukannya lagi. Setelah jiwa Cimi merebut tubuh dewa asli, dia secara alami tidak takut pada Xiaoyan, tetapi dia takut pada Jiuying yang kuat. Selama Jiuying ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki jalan keluar. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Jiwa Cimi mengutuk. Kamu sangat penuh kebencian. Gumam Xiaoyan. Menghadapi penyalahgunaan jiwa Cimi, Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Jangan khawatir, bicara perlahan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Xiaoyan tersenyum. Di bawah tekanan Jiuying yang kuat, tidak ada sarana dan harta di tempat pertama, dan tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Jiwa Cimi benar-benar siap untuk mati dan berniat membiarkan kekuatan avatar dewa asli meledak. Bahkan Jiuying tidak akan berani menahannya. Lagi pula itu adalah tubuh yang abadi. Oke, jika itu masalahnya, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh ini, jangan pernah berpikir kamu juga dapat memilikinya. Jiwa Cimi berbicara dan jelas berencana untuk meledakkan avatar dewa aslinya jika dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Tepat ketika jiwa Cimi hendak meledak,
jiwa alam Xiaoyan adalah yang pertama menekannya. Tentu saja sulit bagi jiwa alam Xiaoyan sendiri untuk menghentikannya. Namun ada avatar kaisar klan pemakan jiwa yang memiliki efek pencegah mutlak pada dampak jiwa. Puluhan juta jiwa melonjak keluar dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Itu berubah menjadi kabut hitam yang mengepul dan langsung menyelimuti avatar dewa asli dengan tujuan mempengaruhi jiwa Jimmy. Tidak hanya itu, Jiwing juga sepertinya merasakan ancaman. Ketiga kepala itu menggerakkan tubuh ular piton itu dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。